dia sudah tambah ilmunya, justru dia menjadi hakim bagi orang-orang lain. Kamu begini, kamu ini begini, kamu salah, ini, dan seterusnya. Khususnya kepada kedua orang tua. Nah, di antara wanita-wanita banyak yang demikian. Mereka menjadikan ibu-ibunya seperti budak. Mah, sudah masak belum, Mah? Belum. Aduh, mama ini gimana sih? Ya. Ma ini kurang ini. Mama ini gimana sih? Kadang ada wanita yang pergi kerja, dia titipkan anak-anaknya yang kecil ke ibunya. Tentunya si nenek ini ya, si ibunya kan tentunya berusaha untuk menjaga cucunya dengan sebaik mungkin. Tapi kan kadang-kadang ada tidak sengaja. Misalnya dia lagi masak, anaknya main di mana, terjatuh. Hingga tergores sedikit di pipinya kah misalnya. Atau misalnya luka sedikit. Pulang si anak, dapati anaknya benjol. Kalau di Jogja saya tidak tahu bahasanya apa. Kalau di kami Kalimantan ya benjol, bendot gitu. Benjol, ada sedikit luka, orang tuanya yang disalahkan. Ini mama ini pasti nggak jaga nih bagus-bagus. Ini gara-gara mama. Padahal coba dia tidak kerja, coba dia urusin sendiri anaknya. Toh karena dia menitipkan juga kepada orang tuanya mau tidak mau kan dia terima karena dia juga ingin nimang cucu. Ya. Nah, penyimpangan yang demikian ini banyak dilakukan oleh kaum muslimah yang harusnya dihilangkan. Tidak boleh orang, khususnya perempuan. Kalau laki-laki kita dapati banyak gitu ya. Laki-laki kasar pada orang tuanya kita dapati banyak. Walaupun harusnya tidak boleh juga. Tapi itu lebih tidak layak lagi bagi perempuan. Karena sifat kasar umum bagi laki-laki. Karena kebanyakan preman itu kan laki-laki. Dan preman itu kan sifatnya yang kasar-kasar. Tapi kalau preman perempuan kan jarang kita temui. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fitrahnya perempuan itu adalah lembut-lembut. Maka kalau perempuan yang justru menjadi orang-orang yang kasar kepada orang tua, ini justru jauh lebih tidak boleh lagi. Bisa dicatat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 23. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 23, Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini apa lanjutannya? Wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada engkau agar engkau beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh beribadah kepada yang selain Allah. Tidak boleh berbuat syirik. Dan Allah sandingkan dengan penghormatan kepada kedua orang tua. Di mana Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah mereka berbuat baik. Nasihat singkat Radio Muslim. Ustadz, saya takut melakukan amalan akhirat untuk keuntungan dunia. Misal saat sedekah agar untuk mentolak bala. Kemudian berbakti kepada orang tua agar dimudahkan urusan dunia. Apakah ini termasuk melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia? Mohon penjelasannya, Ustaz. Maka di sini perlu diketahui amalan yang termasuk syirik kecil. Ini bisa jadi amalan tersebut kita beramal ingin cari pujian manusia. Bisa juga yang dimaksudkan dengan syirik di sini ketika kita beramal, tujuannya adalah untuk dapatkan dunia saat ini, tidak ingin dapatkan akhirat. Maka yang keliru besar, sekali lagi yang keliru besar itu kalau tidak ada cita-cita untuk dapat akhirat, semuanya pingin disegerakan di dunia, itu yang keliru. Ada beberapa zikir yang di situ minta sehat. Ada beberapa zikir yang ketika diamalkan Nabi SAW katakan akan dijauhkan dari gangguan, berbagai macam gangguan dari berbagai macam makhluk. Ada keuntungan dunia yang disebutkan dalam fadilah zikir tersebut. Maka tetap ketika kita beramal, kita ingin cari pahala dulu. Ini modal utama. Atau ini niatan pertama. Sedangkan kalau kita dapat keuntungan dunia, itu cuma jadi ikutan saja, bukan niatan pokok. Maka niatannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau ibu-ibu sedekah tadi, memang sedekah itu untuk tolak bala. Sedekah itu memang untuk tolak bala. Namun tetap dari awalnya niatan saya niat awalnya untuk cari ridha Allah. Kalau Allah beri tadi sedekah ini untuk tolak bala,
maka itu jadi niatan tambahan, bukan niatan utama. Maka kalau sedekahnya seperti tadi, insya Allah tidak masalah. Yang masalah kalau dia cuma berharap sedekahnya, misalnya sedekah 50.000, katanya kemarin Pak Ustadz katakan bisa dilipat gandakan jadi 10. Jadi dia cuma nunggu-nunggu 500.000 datang. Nunggu 1 minggu nggak datang, nunggu 2 minggu nggak datang, nunggu 3 minggu nggak datang, lapor lagi pada ustadznya. Ustadz kemarin katakan 50.000 nanti diganti 500.000, kok sudah 3 minggu kok nggak datang-datang. Berarti niatannya apa di situ? Niatannya cari ganti dunia. Harusnya dia niatan sudah saya sedekah-sedekah, Allah mau cari ganti, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya Allah nanti ganti dengan simpanan pahala yang lebih banyak di akhirat. Ini baru niatannya murni ikhlas karena Allah. Namun kalau dalam dalil disebutkan ada keuntungan dunia yang kita dapatkan, boleh kita berniat untuk itu, namun tetap juga ada niatan untuk dapat pahala di akhirat. Jadi jangan untuk cari dunia semata. Makanya saya katakan dalam judul, ya, beramal akhirat hanya untuk cari keuntungan dunia semata. Jadi dia cuma harap dunia, akhirat dia tidak harap. Nah, itulah yang keliru. Nasihat singkat Radio Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang tabi'in bernama Syahr bin Hausyab, dia mengatakan, qultu li ummi Salamah. Saya pernah bertanya kepada Ummu Salamah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummal mu'minin, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Wahai ibundanya kaum mukminin, ketika Rasulullah bersamamu, maka doa apa yang paling sering beliau panjatkan? Apa jawab Ummu Salamah? Kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang paling banyak dipanjatkan Rasulullah adalah doa, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini pada agamamu. Dan tentunya Ummu Salamah sempat heran. Mengapa engkau demikian sering memanjatkan doa ini padahal engkau adalah Rasul, Nabi? Faqultu ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mengapa engkau sering mengatakan doa ini ya Rasulullah? Qala ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun. Ketahuilah wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang keturunan Adam pun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, melainkan hatinya itu ada di antara jari jemari Allah yang dengan mudah bisa Allah balikkan. Faman syaa aqam wa man syaa azar. Kalau Allah menghendaki seseorang untuk istiqomah, Allah akan beri dia keistiqomahan. Namun orang yang Allah kehendaki untuk menyimpang, Allah akan biarkan dia. Tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan menyimpang. Fatala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian ini ada salah seorang perawi hadis ini yang membacakan ayat itu sebagai hal yang membenarkan sabda Rasulullah tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan masih banyak hadis-hadis dalam masalah ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seperti ada hadis dari Ibunda Aisyah, dari Nawas bin Sam'an, dari Anas bin Malik, dari Jabir, dari Abdullah bin Amr, dan yang lain-lain. Sehingga walaupun sanad hadis yang tadi itu mengandung sedikit kelemahan, namun bisa kalau kita gabung-gabungkan tidak dilakukan bahwasanya ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dinyatakan sebagai hadis sahih juga oleh Syekh Al-Albani. Jadi dengan banyak berdoa, enggak boleh kita lupakan yang doa ini. Enggak bisa kita lupakan. Bahkan boleh jadi pengaruh doa ini lebih dahsyat daripada pengaruh usaha kita. Ya. Makin kita ini betul-betul pasrah kepada Allah, ya, doa dengan penuh ketundukan, ketawadhuan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita.
Namun ketika kita ini merasa sudah tidak perlu lagi berdoa, justru ketika itu kita akan sangat mudah sekali tergelincir. Kita harus tahu bahwasanya manusia ini dinilai berdasarkan husnul khotimahnya bagaimana. Ya. Jangan hanya terpedaya dengan pencapaian kita selama ini. Kita nggak tahu nanti kita ini meninggal dalam keadaan apa. Dan itu sering sekali diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan terpedaya dengan amal soleh yang kita lakukan selama ini. Kalaupun itu benar amal soleh, maka sama sekali kita tidak bisa menjamin Allah akan menerima amal kita. Nasihat singkat Radio Muslim. Bolehkah seseorang merasa takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mensifati orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan mereka orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, di antara sifatnya walladzina yu'tuna ma atau, dan mereka memberikan apa yang mereka berikan. Mereka infak, mereka sedekah, namun kata Allah wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka wajilah, hati mereka merasa takut. Hati mereka merasa bimbang, merasa takut annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah radhiyallahu an ketika Rasulullah membacakan ayat ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka orang yang berzina wahai Rasulullah? Apa mereka orang yang mencuri? Sehingga ketika infak mereka takut, mereka khawatir infak saya tidak diterima karena saya banyak dosa ya Allah. Saya takut infak saya tidak diterima karena saya berbuat banyak dosa. Kata Rasulullah SAW, tidak, bahkan tidak demikian wahai binti Siddiq, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu demikianlah seharusnya sifat seorang mukmin memang yang baik. Dia tidak pede, tidak sok kepedean, amal dia diterima. Dia infak misalnya, dia infak memberikan duit kepada masjid. Dia tidak kepedean bahwa amal dia tidak diterima, amal dia pasti diterima. Yang akhirnya akan menimbulkan riya, menimbulkan sikap ujub dan lain sebagainya. Namun di pertanyaan bagian selanjutnya, hingga akhirnya timbul kesedihan yang melemahkan hati dan fisik. Nah, ini yang tidak boleh yang tidak boleh dilakukan atau kemudian tidak pas untuk dilakukan. Ketika takut amalnya tidak diterima, seharusnya seseorang semakin dia giat karena dia tidak tahu amal dia yang mana yang diterima. Sehingga ujungnya tadi dia tidak meremehkan amalan sebesar apapun atau sekecil apapun amalan tersebut. Karena dia nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi amal yang dianggap besar, yang dianggap dia kerahkan semua kemampuan dia beramal tersebut. Dia kerahkan semangat dia beramal tersebut. Dia keluar banyak duit beramal tersebut. Tapi karena satu dan lain hal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah memasukkan dia ke dalam jannahnya. Allah memberikan rahmat pada dia karena sebuah amal kecil yang tidak dia sangka-sangka, ini yang justru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nasihat singkat Radio Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu salah. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik yang salah. Berarti di sini orang terbaik bukan side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left,
right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Left, right, both. You should be hearing. Sebuah profil singkat salah satu muridnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang bernama Ahmad bin Kamil. Siapa yang pernah mendengar nama tersebut? Siapa yang bisa menceritakan
Siapa sosok Ahmad bin Kamil? Ada yang bisa? Kata Az-Zahabi, min buhuril ilm. Dia adalah salah satu samudra ilmu. Berasal dari Baghdad. Dan sekali lagi salah satu murid dari Al-Imam Al-Mufassir. Bahkan bapaknya para ahli tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari. Namun kata Al-Imam Az-Zahabi menukilkan penjelasan para ulama, walaupun beliau salah satu samudra ilmu, namun namanya terkubur sebagaimana jasadnya terkubur. Apa penyebabnya? Ahlakahul ujub. Ujub menghancurkan dirinya. Lupa menjaga hati. Jatuh ke dalam kesyirikan. Karena sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana riya kesyirikan dan ujub adalah kesyirikan. Ketika kita riya, kita menduakan Allah dengan manusia. Adapun ujub, kita menduakan Allah dengan diri kita sendiri. Ini karena saya yang hebat, saya yang soleh, saya yang cerdas, semuanya saya dan saya. Akhirnya namanya terkubur. Karena tidak menjaga niat di dalam hati dia. Oleh karena itu saya sudah menduga antum gak ada yang tahu. Makanya saya berani tawarkan handphone saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pentingnya keikhlasan. Pentingnya menjaga hati. Bahkan ini faktor utama yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu agama. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor utama jika agar kita sukses menuntut ilmu itu bukan kecerdasan, bukan ketekunan, bukan rajinnya kita datang ke majelis taklim. Itu bagus dan itu faktor penunjang, namun faktor utama bukan itu. Faktor utama adalah niat yang ikhlas. Nabi SAW bersabda, intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jika kita jujur saat kita duduk di sini, saat kita mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi SAW, maka Allah akan wujudkan keinginan kita untuk menjadi para penuntut ilmu, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan keutamaan, agar derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, ikhlas kepada Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Adapun kalau kita tidak ikhlas, maka kita akan berakhir dengan kehancuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, faktor utama agar kita sukses menuntut ilmu bukan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas tapi ilmunya tidak bermanfaat. Betapa banyak orang cerdas itu sesat. Dan contoh-contoh dalam masalah itu banyak. Dan diantaranya adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Siapa yang meragukan kecerdasan para tokoh-tokoh Mu'tazilah? Wasil bin Atha. Siapa yang tidak kenal beliau? Ketua umumnya Mu'tazilah. Iya apa tidak? Iya. Ana tanya sama antum. Ustadz antum itu siapa namanya? Hah? Ustadz Afifi, hafizahullah ta'ala. Ustadznya Wasil bin Atha, Hasan al-Basri. Bayangkan, ustadznya, gurunya Wasil bin Atha, Al-Hasan al-Basri. Siapa yang meragukan? Dan orang ini cerdasnya keterlaluan, hadirin. Cerdas banget. Salah satu contoh kecerdasannya, yang sering dinukilkan oleh para pakar bahasa, orang ini cadel. Kalau cadel tidak bisa mengucapkan huruf apa? Kok R sih? Ra. Nggak ada R dalam bahasa Arab. Ra. Orang ini tidak bisa mengucapkan huruf ra. Suatu ketika terjadi sebuah event besar, ketika manusia berkumpul, dia ingin teman-temannya mau mempermainkan Wasil bin Atha. Teman-temannya mau menjatuhkan Wasil bin Atha. Bagaimana caranya? Ketika seluruh manusia sudah berkumpul, teman-temannya tersebut memerintahkan dan mendesak dia untuk memberikan ceramah dan khutbah tanpa persiapan sama sekali. Apa tujuan teman-temannya? Agar dia malu. Agar manusia tahu bahwa Wasil bin Atha
itu tidak bisa mengucapkan huruf ra. Mereka ingin mempermalukan Wasil bin Atha. Coba antum bayangkan. Antum pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Antum mengambil di saf paling depan. Ketika jam sudah menunjukkan jam 12 tepat, zuhur di sini jam berapa? 12 kurang kan ya? Ketika jam menunjukkan jam 12 tepat, ternyata khotibnya nggak datang-datang. Karena antum yang paling depan, dan penampilan antum meyakinkan, mungkin pakai gamis atau baju Pakistan, lalu punya jenggot sedikit, lalu pakai peci putih atau pakai peci hitam, antum yang didesak oleh seluruh jamaah untuk berkhutbah pada saat itu. Jadi jamaah di saf pertama ijma milih antum. Tanpa persiapan, tanpa teks, tanpa ada keinginan untuk khutbah sebelumnya. Kira-kira perasaan antum bagaimana? Itu keringat dingin. Mereka ancam, kalau antum nggak naik, kita bubarkan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pada Jumat ini libur, nggak mungkin, nggak boleh libur, harus ada yang naik. Dan itu antum, nggak ada yang mau, semuanya ijma menunjuk antum. Kira-kira perasaan antum gimana? Itu groginya luar biasa. Itu mimbar bisa bergetar, kan begitu ya? Saking groginya. Itu ayat-ayat nguap semua. Lupa. Kira-kira itulah suasana yang dihadapi oleh Wasil bin Atha. Dan yang semakin membuat nervous, dia punya kekurangan. Iya apa tidak? Kalau antum punya kekurangan, lalu antum tanpa persiapan, grogi apa tidak? Grogi. Dan berbicara di hadapan umum itu tidak mudah, apalagi di sebuah acara yang dihadiri oleh banyak manusia. Tapi karena semuanya mendesak dia, akhirnya dia berkhutbah. Dengan khutbah yang dikenang oleh para ahli sastra sampai hari ini. Kenapa demikian? Karena dia berkhutbah dengan khutbah yang sangat indah, khutbah yang cukup panjang, tanpa ada huruf ra sama sekali di khutbah tersebut. Semua kata yang ada huruf ra, dia ganti dengan sinonimnya yang tidak ada huruf ra. Tanpa persiapan, tanpa teks, mendadak di tempat. Allahu Akbar. Siapa di antara antum bisa seperti itu? Anak kasih waktu antum 2 minggu, kira-kira bisa buat khutbah tanpa huruf R tidak? Susah. Baru kalimat pertama saja sudah diskualifikasi. Dengan rahmat Allah, kena R, rahmat. Oh kalau gitu rahmatnya diganti aja Ustadz. Dengan karunia Allah, karunia kena lagi, R. Beliau bisa buat sebuah khutbah tanpa huruf ra. Bagaimana kecerdasan itu? Bayangkan cerdas. Dan dibina oleh Hasan Al-Basri. Namun sesat. Menjadi ketua umum Mu'tazilah. Orang nomor 1 di kelompok sesat yang bernama Mu'tazilah. Apa kata Syekhul Islam tentang tokoh-tokoh Mu'tazilah? Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Orang-orang Mu'tazilah diberikan kecerdasan, tapi mereka tidak diberikan kesucian hati. Mereka tidak diberikan kejernihan hati. Mereka tidak ikhlas. Mereka sombong. Mereka ujub. Makanya saking sombongnya, salah satu prinsip Mu'tazilah mendahulukan akal daripada nas, daripada nakal, daripada dalil. Kenapa? Saking merasa diri hebatnya. Al-jahil. Siapa yang tidak kenal jahil? Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 775533000099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 93348887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.
Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 775533000099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 9334 8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya,
nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah ia baik-baik. Menunjukkan penenang jiwa. Mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Selamat malam kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa keluarga besar Edu Muslim ya, atau
kaum muslimin yang sudah mendaftar untuk bergabung di Zoom Meeting Room yang akan membahas di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Insya Allah akan kita dengarkan bersama pemaparan materi, pembahasan seputar kesehatan, membahas tentang mencegah atau upaya mencegah anak sakit mulai dari piring makan, pilihan makanan pada piring makan anak, atau cara cerdas penuhi gizi harian di rumah. Insya Allah akan kita dengarkan pembahasan atau pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Afif Azrul Firdaus, hafizahullahu ta'ala. Dan acara ini disiarkan live ya di Zoom Meeting Room dan juga di relay oleh Niaga TV atau media dakwah lainnya. Dan kami berikan kesempatan nanti kepada kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada untuk menyampaikan pertanyaan atau berkonsultasi seputar kesehatan. Terutama yang tergabung di Zoom Meeting Room, nanti silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui chat atau obrolan di Zoom Meeting Room. Dan kami persilakan juga bagi yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand. Dan insya Allah akan kami berikan giliran untuk menyampaikan secara langsung dan kami aktifkan atau kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Sama saya. Baik. Sebelumnya, Mas Hafiz ini bisa direkam ya. Teman-teman yang lain juga. Dan bisa disetting juga, settingan-settingan yang perlu di setting ya, supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik, kita sapa terlebih dahulu Dr. Afif yang telah membersamai kita. Assalamualaikum Dr. Afif. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Afif, jazakallah khairan atas waktunya membersamai kami di malam hari ini. Apa kabar Dr. Afif? Alhamdulillah. Baik, kabar baik ya, baik, Mas. Alhamdulillah. Baik. Baik, alhamdulillah sobat muslim, kaum muslimin sekalian, kita telah dibersamai oleh Dr. Afif Azrul Firdaus, hafizahullah taala. Mari kita dengarkan sesi materi yang akan disampaikan oleh Dr. Afif kepada dokter. Kami persilakan, Dr. Afif. Ya, share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa huda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara-saudari pemirsa dan peserta Edu Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita umur, kemudian juga kesehatan ya, serta waktu yang luang sehingga pada malam hari ini kita dapat Allah taala pertemukan di forum yang semoga Allah taala jadikan bermanfaat ya. Yakni seputar usaha untuk mewujudkan anak yang sehat ya. Anak yang sehat dan anak yang tumbuh kembangnya optimal gitu. Nah, dan ini merupakan salah satu usaha kita yang insya Allah akan sangat dominan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Temanya dari panitia menurut saya cukup menarik dan penting, yakni bagaimana kita mencegah anak itu sakit dan juga bagaimana mewujudkan kesehatan pada anak ya, dari sisi optimalisasi nutrisi. Nah, para peserta rahimani wa rahimakumullah, kita sebenarnya perlu menyamakan mindset dulu ya. Apa itu pentingnya nutrisi bagi anak? Jadi nutrisi ini merupakan salah satu faktor, salah satu bekal atau sumber daya yang penting untuk yang pertama adalah pertumbuhan anak. Ya, pertumbuhan anak kita tahu bahwa pada anak itu tumbuhnya sangat cepat. Dari mereka bahkan sebelum mereka lahir sampai kemudian nanti mereka tumbuh menjadi balita dan kemudian remaja dan seterusnya. Dan kita sudah tahu juga bahwa
perkembangan anak di usia awal itu, pertumbuhan dan perkembangan anak di usia awal akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana hidupnya kelak dia ketika remaja, dewasa, bahkan sampai lansia. Maka kita sering mendengar ada istilah optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan. Ya, ini dimulai dari terjadinya pembuahan sampai anak berusia sekitar 2 tahun. Itulah 1000 hari pertama kehidupan yang menurut berbagai penelitian memang akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak setelahnya. Ya. Berpengaruh terhadap masa remajanya, berpengaruh terhadap masa dewasa, bahkan lansianya. Ya, jadi pentingnya optimalisasi nutrisi dan juga kesehatan anak pada 1000 hari pertama kehidupan mereka. Ya. Jadi nutrisi penting untuk pertumbuhan. Ya. Kita sudah mendapatkan pelajaran yang kita SD dulu bahwa kita butuh karbohidrat, protein, kemudian juga lemak untuk energi dan juga untuk pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel dan ukuran tubuh. Nah, nutrisi juga penting untuk perkembangan anak. Ya. Kalau pertumbuhan itu pertumbuhan dari sisi jumlah sel dan ukuran badannya, kalau perkembangan dari sisi kognitif, kemudian kemampuan emosional, ya, dan ya kemampuan fungsionalnya untuk menjalani kehidupan. Ya. Dan ini juga dipengaruhi oleh nutrisi. Dan nutrisi itu ada makronutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, ya, itu adalah makronutrisi. Ada juga mikronutrisi. Mikronutrisi itu misalnya mineral, kemudian vitamin. Ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya dalam jumlah yang kecil, tapi sangat vital untuk kelangsungan kehidupan sel. Ya. Jadi sel-sel tubuh kita itu untuk dapat membelah satu sama lain, ya, untuk menjadi lebih banyak, ya, membelah diri itu membutuhkan mikronutrisi. Misalnya membutuhkan asam folat, kemudian membutuhkan zinc sebagai proses enzimatiknya, kemudian juga vitamin dibutuhkan, ya, untuk perkembangan sel-sel, dan itu sangat berpengaruh untuk perkembangan anak. Ya. Maka disinilah pentingnya nutrisi itu tidak hanya makronutrisi tapi juga mikronutrisi. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita ingin menilai, ya, apakah nutrisi itu cukup atau tidak, nah maka tentu kita perlu evaluasi. Bagaimana mengevaluasi kecukupan nutrisi? Nah, ini bisa kita lakukan dengan evaluasi tumbuh kembang anak. Kita lihat bagaimana pertumbuhannya, yakni tinggi dan berat badannya, lingkar kepalanya. Ya. Nah, itu apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak? Kalau sesuai dengan yang seharusnya, ya, yakni sesuai rata-rata umur di usia tersebut, nah maka insya Allah nutrisi cukup. Ya. Begitu pula kalau kita ingin mengevaluasi kecukupan nutrisi juga kita bisa lihat dari perkembangan anak sebagai salah satu faktor. Ya. Bagaimanakah anak kemampuannya dalam usia 6 bulan, kemudian 9 bulan, 12 bulan, 1,5 tahun, apakah dia sudah bisa belajar, berjalan, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mengucapkan berapa kata. Nah, itu ada parameter untuk evaluasinya, dan itu juga menjadi salah satu ya parameter evaluasi apakah nutrisi itu cukup atau tidak. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya dalam hal nutrisi bagi anak ini, apa lagi yang perlu kita perhatikan? Yakni bahwa ada satu kondisi di mana itu menjadi titik kritis bagi kecukupan nutrisi anak, ya. Yakni ketika anak itu sakit. Nah, ketika anak sakit, anak ini membutuhkan nutrisi yang tidak sedikit untuk penyembuhan dan pemulihan. Ya. Artinya zat-zat gizi yang seharusnya bisa digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan terpaksa sementara waktu digunakan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sakit itu adalah kondisi yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Makanya sakit harus dicegah. Mungkin kita bisa kita ibaratkan, ya, misal sebuah kontraktor diberi tugas untuk membuat rumah, ya, membuat rumah sekian speknya seperti ini, ukurannya seperti ini, begitu. Nah, ketika dalam proses membuat rumah itu kemudian qadarullah terjadi gempa, gitu ya, sehingga salah satu dindingnya roboh. Ya. Nah, maka seharusnya misalnya sisa 1000 bata ini sudah bisa diselesaikan untuk membuat rumah sampai
ideal sampai sesuai yang harusnya ditargetkan, tapi terpaksa 1000 bata ini digunakan untuk mengganti dinding yang rusak. Sehingga nanti misal ya rumahnya jadi misal kurang ideal misalnya, jadi kepadatan atau mungkin semennya jadi kurang padat begitu. Nah, sehingga tidak optimal. Nah, begitu pula anak kita, ketika dia itu sehat, maka bismillah dia akan bisa tumbuh optimal. Tapi ketika dia sering sakit, nah nutrisi yang mestinya digunakan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal itu harus digunakan untuk memulihkan tubuhnya. Sehingga ini adalah kerugian ketika anak itu sakit. Nah, ala kulli hal, ketika anak sakit maka tentu kemudian perlu dikejar kebutuhan nutrisinya. Dan yang lebih penting dari itu adalah mencegah sakit pada anak. Jadi kalau kita membicarakan masalah nutrisi, tidak hanya bagaimana kemudian kita memberikan makanan bagi anak, tapi juga bagaimana nutrisi yang kita berikan itu bisa bermanfaat optimal, bisa dia manfaatkan dengan baik. Ya, ini tentu ketika anak itu sehat. Ya. Maka kita tidak lepas dari pencegahan anak sakit ketika membicarakan tentang nutrisi. Nah, kemudian perlu kita perhatikan juga bahwasanya masalah nutrisi ini akan sangat berkaitan dengan faktor keluarga, ya, faktor kebiasaan keluarga. Nah, mungkin kita sadari atau tidak sebagai ayah dan ibu, kita mungkin akan membawa budaya yang akan diikuti oleh anak kita. Budaya bagaimana kita ini memilih makanan, ya, memilih minuman, ya. Apakah kita suka minuman manis misalnya? Apakah setiap hari minum minuman manis, ya? Kemudian komposisi makanan kita itu seperti apa? Apakah sering atau cukup buah dan sayur atau tidak? Nah, ini juga akan mungkin secara kita tidak sadar akan kita bawa untuk diikuti oleh anak kita. Ya. Begitu pula bagaimana kita makan, bagaimana kita minum itu juga dapat kemudian diikuti oleh anak kita. Ya. Maka nutrisi bagi anak itu di keluarga kita. Nah, maka kalau kita bicara tentang nutrisi, kalau kita buka di pedoman gizi seimbang, kita lihat di sini dari pedoman umumnya pemerintah pun, pedoman umum nasional, ketika bicara tentang pedoman gizi seimbang, tidak hanya dikaitkan dengan jumlah dan jenis makanan, tapi dikaitkan dengan pola hidup yang sehat. Karena itu tadi ya, ketika kita sehat, maka gizi yang kita asup itu, yang kita makan, akan optimal dimanfaatkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan, ya, serta energi. Tapi kalau kita sering sakit, ya maka gizi yang masuk itu kemudian ya digunakan untuk pemulihan, ya, untuk melawan penyakitnya, sehingga tidak optimal dimanfaatkan oleh tubuh. Ya. Maka penting tadi pencegahan sakit, yang paling penting juga pada anak adalah mencuci tangan, kemudian pola hidup yang bersih, ya, kemudian juga komposisi makan dan minum yang sehat. Nah, mungkin pada kesempatan malam ini terkait dengan komposisi makan minum yang ideal seperti apa, ini tidak banyak saya bahas ya, karena memang rekomendasi umum yang diberikan adalah kita makan sebagaimana makannya orang Indonesia secara umumnya, yakni dengan makanan pokok karbohidrat, ya, di kita nasi, kemudian sayur dan buah serta lauk, dan juga cukup minyak, garam, dan gula, ya, tidak berlebihan, ya. Secara umum seperti itu. Dan prinsipnya adalah makanan bervariasi itu lebih baik apabila memang memungkinkan. Jadi sayur mayur yang bervariasi, banyak jenis dikombinasikan, begitu pula lauknya, itu akan memenuhi kebutuhan makro maupun mikronutrien. Nah, baik, ini secara umum bagaimana kita mendampingi makan pada anak. Jadi kita telah tahu ya bahwa proses nutrisi ini dipengaruhi oleh budaya bagaimana kita mengkondisikan makan pada anak juga. Ya. Baik, yang poin pertama adalah pada anak usia bayi direkomendasikan untuk ASI eksklusif hingga 6 bulan. Ya.
Jadi memang berbagai riset dan rekomendasi menunjukkan bahwa pada anak sampai usia 6 bulan ASI cukup untuk memenuhi kebutuhan makro maupun mikronutriennya, dan itu menjadi pilihan makan yang terbaik untuk anak. Jadi kenapa kok kita mencukupkan ASI pada usia 6 bulan ya? Tentu ini kondisi umum, beda kalau ada kondisi khusus. Karena pada usia 6 bulan itu sampai usia 6 bulan ASI ini komposisinya sangat tepat untuk kebutuhan anak dan juga sangat aman dari kontaminasi ya, sehingga itu yang paling direkomendasikan. Nah, kalau kita kemudian memberikan yang lain, misal pada usia 3 bulan kita perkenalkan makanan yang lain, empasi, buah, nah itu justru dia akan kekurangan ASI ya, karena dia sudah kenyang dengan makanan yang lain sehingga kurang nutrisinya, kurang sesuai nutrisinya. Ya, maka ringkasnya sampai usia 6 bulan ASI itu paling baik bagi anak dan itu sudah cukup. Adapun setelah 6 bulan maka dia butuh asupan energi yang lain karena dari ASI sudah tidak cukup untuk kebutuhannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut insya Allah. Dan kemudian setelah 6 bulan maka menyusui itu dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Gitu ya, untuk anak, untuk bayi, anak sampai 2 tahun. Nah, kemudian penting dalam mendampingi makan ini adalah orang tua atau pengasuh itu memberikan makan secara responsif feeding. Yakni menyuapi anak, kemudian kalau anak sudah besar maka dia didorong untuk makan secara mandiri. Kemudian orang tua harus responsif terhadap tanda kenyang dan lapar pada anak. Ya, hindari memaksa anak untuk makan. Nah, kemudian juga sebaiknya untuk kita mendorong nafsu makan anak, kita beri variasi misal warna, rasa, dan tekstur pada makanan. Ya. Misal hari ini nasi kuning, kemudian hari berikutnya mungkin nasi merah ya misalnya, atau bubur misalnya, kemudian juga hari yang lain nasi goreng seperti itu. Jadi ini dalam rangka memacu nafsu makan anak. Begitulah rasanya bisa kita tambahkan misalnya sedikit mayones atau saus pada kesempatan-kesempatan yang ada begitu. Nah, kemudian dalam proses mendampingi makan ini, orang tua juga perlu mengkondisikan agar proses makan ini fokus dilakukan oleh anak. Ya. Dia tidak makan sembari mainan, tidak makan sembari nonton misalnya nonton film begitu ya. Nah, karena itu akan mempengaruhi pola dan perilaku makan anak. Ya. Dikhawatirkan kalau anak terbiasa makan dengan sambil, nah maka dia tidak fokus, nanti dia tidak selesai makan sudah ingin ya. Dan proses makan ini menjadi sarana penyaluran kasih sayang dan pendidikan dari orang tua. Kemudian, nah ini penting menjadi perhatian juga, perhatikan higienitas makanan dan alat makan ya. Jadi tadi sempat singgung bahwa dalam konteks memberikan nutrisi yang optimal ini kita juga harus mencegah anak itu sakit. Maka anak harus dibiasakan untuk cuci tangan, begitu pula pengasuh sebelum makan maupun sebelum menyiapkan makanan. Kemudian juga kita memilih alat makan yang mudah dibersihkan. Ya, misal botol yang bisa dibuka mudah dibersihkan, ya, bukan yang tutupnya kecil misalnya. Ya. Kemudian juga ketika menyimpan makanan ya harus diperhatikan apakah makanan itu masih baik atau tidak. Dan memang sebaiknya segera diberikan kalau memang sudah disiapkan. Ya. Nah, kemudian sekarang kandungan nutrisinya apa? Kandungan nutrisinya adalah makanan yang beragam agar gizi terpenuhi ya. Misalnya sayurnya beberapa macam, misalnya ada wortel, kemudian brokoli, kemudian kubis misalnya ya. Kemudian berikan lemak yang cukup ya, karena lemak ini adalah sumber energi ya, paling besar. Lemak adalah sumber energi yang paling besar. Jadi bisa kita berikan misalnya campurkan mentega ya, atau kemudian keju ya, dan sumber-sumber lemak yang lain. Nah, kemudian memang daging, ikan, dan telur sebaiknya diberikan tiap hari atau sesering mungkin ya. Nah, sedikit di sini saya akan bahas sedikit bahwa kebudayaan di Indonesia memang kalau makan itu dagingnya sedikit ya kalau kita bandingkan dengan negara lain ya. Mungkin kita lihat di bagian Arab itu kalau makan dagingnya banyak. Nah, memang kebudayaan di Indonesia seperti itu. Tapi ternyata itu ada efeknya ya. Ada kemungkinan efek ya, bahwasanya faktanya memang di Indonesia ini anemia itu tinggi. Barangkali juga terkait dengan
budaya Indonesia yang makan dengan makanan pokok nasi dengan daging yang relatif sedikit ya, seperti itu. Nah, namun memang sebaiknya kita usahakan daging ikan dan telur sebaiknya setiap hari diberikan. Nah, kemudian ini yang penting juga, batasi menu yang mengenyangkan tapi gizinya kurang lengkap. Misalnya jus buah pada anak. Jus buah itu misal anak ketika dia siang hari makan minum jus buah 1 gelas, nanti dia akan kenyang, sehingga dia makan siangnya akan sedikit. Nah, maka ini harus kita waspadai. Jadi kita berikan makanan yang pokok dulu, kemudian yang lain hanyalah sebagai tambahan. Jangan sampai anak kenyang dengan makanan yang tambahan atau makanan yang bukan ideal, kemudian dia jadi tidak makan siang. Atau misal anak makan misalnya snack yang bahan dasarnya tepung tepung dan coklat banyak sampai dia kenyang, malah dia nggak mau makan siang misalnya. Nah, itu harus kita hindarkan. Jadi yang utama adalah nutrisi yang ideal, baru kemudian ada tambahan-tambahan kalau perlu. Hindari pula minuman yang kurang bergizi seperti teh, kopi, dan minuman manis. Jadi kita perlu perhatikan bahwa anak itu dia akan memiliki rasa kenyang ketika dia sudah makan atau minum. Maka kita usahakan yang masuk adalah yang paling baik begitu. Jadi bukan sekedar kita kemudian berpikir nggak apa-apa asal tidak berlebihan, tapi masalahnya adalah ketika anak sudah kenyang dengan makanan yang kurang ideal itu, dia tidak mau seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, seperti itu. Kemudian ini Mas. Nah, jika diperlukan berikan makanan yang difortifikasi atau suplemen makan. Tadi secara epidemiologi di Indonesia ini jumlah atau prevalensi anemia itu sangat tinggi. Maka dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu merekomendasikan pemberian suplemen zat besi pada anak mulai dari 6 bulan sampai remaja bahkan. Nanti kita akan pelajari apa ruginya kalau anak itu kurang zat besi atau mengalami anemia. Dan poin yang terakhir yang saya sampaikan di sini secara umum adalah pemberian makanan saat anak sakit dan masa pemulihan. Ketika anak sakit, berikan minum yang lebih banyak, kemudian segera setelah anak itu sudah bisa makan, kita tingkatkan makanan anak untuk mengejar defisit yang dialami ketika sakit. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang punya anak kecil memperhatikan kalau habis sakit itu anaknya jadi lebih kurus, jadi kayak lebih kelihatan loyo begitu. Nah, itu memang karena dia menggunakan cadangan energinya untuk melawan penyakitnya. Jadi segera setelah sembuh didorong untuk makan yang lebih banyak. Nah, baik, ini selanjutnya kadang-kadang orang tua mengalami atau mengeluhkan anak yang sulit makan gitu ya. Nah, anak sulit makan ini kalau kita perhatikan bisa ada tiga pola. Yang pertama adalah nafsu makannya rendah. Jadi dia cenderung aktif, pengennya main terus, nggak mau makan. Nah, seperti itu dia sibuk dengan aktivitas. Tipe yang lain misalnya anak pilih-pilih makanan. Dia mau makan yang ini aja, nggak mau yang lain gitu ya. Nah, maka pendekatan kita beda untuk mengatasi anak seperti ini. Kalau anak itu nafsu makannya rendah, maka pendekatan kita adalah memacu rasa lapar anak. Kemudian kita terapkan jadwal makan. Jadi makan itu ada waktunya, ini pagi, siang, sore jam sekian, misal jam 7, jam 12 siang, dan jam 5 sore atau jam 6 sore misal. Kemudian snack diberikan jam 10 sama jam 3 sore. Selain itu nggak boleh makan minum kecuali air putih. Kenapa kok kecuali air putih? Ya karena ketika dia makan minum selain air putih nanti dia akan kenyang. Sehingga dia nggak mau makan atau minum yang sudah kita pilihkan. Kita berikan waktu makan atau jadwal makan supaya misal dia tidak makan jam 7, dia nggak mau makan, nanti dia akan merasakan lapar sampai jam 10. Kalau dia mau makan jam 10, snacknya udah habis, ya dia akan merasakan lapar sampai jam 12 siang. Jadi dia terbiasa untuk kemudian memanfaatkan waktu makannya, karena kalau enggak ya dia akan lapar gitu ya. Nah, kalau anak itu suka
pilih makanan, maka kita siasati dengan memperbanyak variasi rasa, warna, konsistensi, ya. Ajak anak itu untuk menyiapkan makan, ya. Dan kemudian kita modifikasi, dia sukanya apa, kita modifikasi dari situ. Misal dia suka nasi kuning, ya hari ini nasi kuning dengan telur, kemudian besok nasi kuning dengan ikan misalnya kayak gitu ya. Sehingga anak juga merasa tambah banyak makanan yang dia sukai. Nah, yang ketiga, anak sulit makan ini yang mungkin jarang adalah karena takut makan. Misalnya anak pernah tersedak, kemudian dia pernah ya misalnya tersedak atau menelan duri sehingga dia takut kalau makan, ya ini perlu kita temani. Kita yakinkan bahwa makan itu aman gitu ya. Nah, ini adalah cara lain untuk mendampingi anak makan, yaitu terapkan jadwal makan, kemudian hindari hal-hal yang mencuri perhatian anak ketika makan, misalnya gadget, mainan gitu ya. Kemudian perhatikan suasana yang nyaman buat anak ya. Kemudian kita sebisa mungkin mendorong anak untuk makan secara mandiri dan kita berikan makanan yang padat baru yang cair ya. Jangan sampai dia udah kenyang dengan yang cair dulu, tapi yang makanan utama justru belum dia makan. Nah, kemudian kalau anak itu makannya terlalu lama ya kita ambil makannya ya, biar dia terbiasa untuk menghargai waktu makan. Dan kalau mau membersihkan mulut ya maka dilakukan di akhir sesi makan ya. Baik, kemudian ini sudah. Nah, tadi sempat saya singgung tentang kekurangan zat besi. Apa pentingnya zat besi buat tumbuh kembang anak? Jadi zat besi ini adalah mikronutrien, ya ini nutrien yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh itu dalam jumlah yang sedikit, ya, tapi sangat penting untuk perkembangan anak ya. Jadi zat besi itu adalah salah satu komponen utama dari sel-sel otak dan juga sel-sel sekitar otak ya. Maksudnya sel-sel penyokong dari sel otak ya. Dan otak anak itu berkembang paling cepat di 1000 hari pertama kehidupannya ya. Jadi otak itu berkembang paling cepat di 1000 hari pertama kehidupan. Berarti sampai anak berusia 2 tahun. Bisa kita bayangkan apabila dalam 2 tahun itu dia mengalami kekurangan zat besi ya. Artinya masa yang harusnya sel-sel otak itu berkembang optimal tapi justru menjadi kurang optimal. Jadi sayang sekali. Jadi harusnya bisa sampai 100% hanya tercapai misalnya 85%. Itu karena kekurangan zat besi. Nah, kita lihat di sini. Jadi pada saat anak lahir memiliki cadangan zat besi sampai dia berusia 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan nanti cadangan zat besinya adalah sudah hampir habis sehingga dia membutuhkan zat besi dari luar ya. Jadi kita lihat di grafik bahwa pada anak usia sampai 5 bulan itu kebutuhan zat besi masih dipenuhi oleh cadangan zat besi dari tubuhnya dan juga dari ASI ya. Tapi ketika sudah 6 bulan ke atas maka ASI sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besi. Sehingga butuh empasi dan juga yang lain ya. Nah, maka ini rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa anak sudah bisa diberikan nutrisi suplemen zat besi. Bahkan di sini mulai dari usia 1 bulan. Ya. 1 bulan sampai 2 tahun, kemudian 4 bulan sampai 2 tahun. Ya. Ini sudah bisa diberi suplemen zat besi. Ya. Nah, untuk sedianya atau mereknya apa nanti ya banyak macam-macam di pasaran ya. Sampai kapan? Bahkan sampai remaja. Ya. Apalagi remaja, kalau remaja putri ada kondisi menstruasi ya sehingga kebutuhan zat besinya akan semakin tinggi ya, gitu ya. Ini kenapa saya highlight tentang zat besi karena memang prevalensi kekurangan zat besi sangat tinggi, anemia juga sangat tinggi dan ini sangat disayangkan sebenarnya ya. Nah, kemudian selain dari memberikan suplemen agar anak tidak kurang zat besi, maka tadi ya langkah-langkahnya adalah pertahankan ASI eksklusif sampai 6 bulan dan susu sapi itu sebaiknya ditunda hingga usia 1 tahun ya. Karena zat besi di ASI lebih tinggi daripada di susu sapi dan juga lebih mudah diserap oleh tubuh ya. Berikan makanan yang difortifikasi setelah 6 bulan atau suplemen makan. Makanan yang difortifikasi maksudnya adalah makanan yang dia diperkaya dengan tambahan nutrisi ya. Misalnya biskuit ditambah nutrisi vitamin macam-macam dan zat besi. Kemudian
atau suplementasi zat besi setelah usia 6 bulan. Ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan penyerapan zat besi perlu diberikan atau bisa diberikan vitamin C setelah atau saat makan. Kemudian ini yang juga cukup disayangkan dari anak-anak di Indonesia yang mereka sering minum teh ya, misalnya es teh atau teh dalam bentuk apapun, teh susu dan lain-lain. Karena teh ini memiliki sifat menghambat penyerapan zat besi ya. Nah, jadi kalau pada anak-anak sampai remaja sebaiknya kok tidak sering-sering atau kalau bisa dihindari minum teh ya. Kemudian tingkatkan asupan zat besi hewani. Dan juga yang penting juga adalah perhatikan kebersihan lingkungan untuk menghindari infeksi. Ya. Karena ketika anak sakit, termasuk zat besi termasuk zat yang dibutuhkan untuk pemulihan. Ya. Jadi zat besi yang harusnya digunakan untuk perkembangan otak malah digunakan untuk pemulihan karena sakit. Ya. Maka perlu edukasi ke kebersihan pada anak. Ya. Nah, poin terakhir yang ingin saya sampaikan di sini. Pada anak-anak dan remaja ternyata lebih dari separuhnya itu mengalami dehidrasi. Ya. Kita mungkin kalau perhatikan anak-anak SD ya, ini di Amerika ya, mungkin ya kita bisa bayangkan di Indonesia anak-anak SD mereka berangkat sekolah, berkegiatan, kemudian pulang ya, ternyata kalau dilihat lebih dari separuhnya itu mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, kondisi dehidrasi ini berkaitan dengan gejala nyeri kepala, mudah tersinggung, secara fisik performanya kurang, ya, misalnya lemas atau lesu begitu, dan penurunan fungsi kognitif. Ya. Mungkin kemampuan belajarnya turun, ya, atau mudah emosi, nah, seperti itu. Ternyata itu berkaitan dengan dehidrasi. Ya. Dan ini sebenarnya sangat bisa dicegah ya. Kita sebagai orang tua sangat bisa mencegahnya. Ya. Ya, ini mungkin bisa kita katakan wajib ya untuk membawakan bekal minum untuk anak. Ya. Jangan kemudian anak dipesan untuk nanti kalau haus beli minum ya nak. Ya. Nah, padahal kita tahu namanya anak-anak kalau mereka tuh sudah fokus dengan kegiatan mereka ya mereka akan lupa untuk minum dan lain-lain. Nah, jadi kita bawakan minum, kita ingatkan hari ini harus habis ya minuman setengah liter misalnya di sekolah gitu ya. Kita bisa evaluasi tiap hari kok minumnya nggak habis, kok nggak diminum kayak gitu. Nah, ini tampaknya sederhana sekali tapi ternyata efeknya cukup besar ya. Apalagi kalau itu berjalan lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu ya. Nah, maka ini dua kondisi khusus yang saya sampaikan di akhir tadi terkait dengan anemia atau kekurangan zat besi dan juga terkait dengan dehidrasi pada anak. Nah, demikian mungkin sebagai pengantar pada malam hari ini sedikit yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan saya kembalikan ke Mas Idin. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Dr. Afif atas pemaparan materi atau materi pengantar yang telah disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para peserta di Zoom meeting room, silakan bisa raise hand bagi yang ingin menanyakan secara langsung, berkonsultasi seputar kesehatan, atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika mencukupi asupan nutrisi pada anak, silakan bisa dikonsultasikan. Silakan bisa raise hand, atau juga bisa sampaikan pertanyaan melalui chat ya, chat di WhatsApp, maksudnya chat di Zoom. Silakan bisa disampaikan, insya Allah akan kami bacakan ke Dr. Afif. Bagi yang ingin menyampaikan secara tertulis, silakan bisa dilengkapi informasi seperti misalnya usia dari misalnya menanyakan anak usianya berapa, lalu jenis kelamin, mungkin juga riwayat penyakit yang berkaitan dengan pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan bisa raise hand bagi ada yang mau bertanya langsung, silakan. Ada pertanyaan di kolom chat. Baik, kita bacakan dulu di kolom chat ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum dokter. Apakah ada untuk tinggi badan dok? Mungkin untuk meningkatkan atau merangsang pertumbuhan tinggi badan ya. Anak usia 22 bulan, berat badan 10,5 kg, tinggi badannya 75 cm.
anak perempuan ya. Mohon nasihat dan jawabannya, Dok. Oke, baik. Jadi pada anak usia 22 bulan ya. 22 bulan dengan berat badannya 10 kilo, kemudian tinggi badannya 75. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat nih, kalau kita sebagai orang tua itu penasaran apakah anak kita itu sudah cukup tumbuh kembangnya atau belum, kita bisa lihat di tabel perkembangan itu ya, pertumbuhan dan perkembangan anak gitu ya. Nah, kalau di usia segitu dengan tinggi badan 75 memang ini masuk ke ya, ini memang masuk ke tinggi badannya kurang ya, tinggi badannya kurang, berat badannya juga kalau untuk berat badannya sebentar. Untuk berat badannya masuk di masih normal sebenarnya kalau untuk berat badannya, cuma tingginya kurang ya, badannya kurang. Nah, jadi tinggi badan pada anak itu berkaitan dengan satu masalah genetik ya. Jadi masalah genetik ini sudah apa ya, bawaan, tidak bisa dimodifikasi, tapi juga berkaitan dengan aktivitas anak dan juga nutrisi ya. Untuk aktivitas anak, kita tentu memfasilitasi anak untuk berkembang sesuai usianya ya. Kita kondisikan dia bisa bermain, dia bisa misalnya lari-lari, main bola, kemudian juga kalau cewek misalnya lompat tali seperti itu ya. Ya, karena dengan aktivitas itu akan memacu pertumbuhannya termasuk tinggi badan. Kemudian nutrisi yang penting pada yang berkaitan dengan tinggi badan ini adalah selain gizi secara umum juga kalsium ya. Mungkin dari susu, kemudian dari daging juga bisa. Nah, kemudian juga yang penting mungkin agak sering terlupakan adalah vitamin D ya. Karena vitamin D ini dibutuhkan untuk dia berkombinasi dengan kalsium untuk mengoptimalkan tinggi badan anak ya. Jadi tidak hanya kalsium yang dibutuhkan tapi vitamin D ya. Dan juga sebenarnya dari dokter anak Indonesia juga merekomendasikan pemberian vitamin D sebagai suplemen untuk anak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat susu kemasan yang ada di sekitar kita sebenarnya sudah ada fortifikasi vitamin D ya. Jadi yaitu dioptimalkan. Jadi dioptimalkan dengan aktivitasnya anak, kemudian juga cukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D. Yang itu insya Allah sudah ada pada susu yang mudah kita jangkau. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Afif atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan tertulis. Pertanyaannya, dokter, ini pertanyaan dari luar ya, dari luar Zoom. Dokter, qadarullah, satu anak kami umur 4 tahun, berat badannya belum naik selama beberapa bulan terakhir ini, belum sampai 15 kg. Umur 4 tahun, perempuan. Kemudian, qadarullah anak kami ini agak sulit makannya sejak dari awal MPASI seperti GTM dan sering hanya mau makan sedikit hingga sekarang ini. Walau sudah kami usahakan makanan-makanan buatan kami atau makanan-makanan yang kami beli sekiranya baik dan ia sukai, namun tidak terlalu signifikan pada nafsu makan dia. Mohon solusinya, dokter. Pertanyaannya, mohon solusinya. Kemudian, adakah vitamin nafsu makan yang direkomendasikan? Kemudian selanjutnya, jika menggunakan vitamin Maltover, ya itu berapa dosisnya? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi sudah seperti kita singgung bahwa anak sulit makan itu ada beberapa macam ya. Kalau yang disampaikan ibu tadi kan anak itu sudah diberi bervariasi makanan tapi ternyata dia coba mau makan dikit ya. Nah, bisa jadi ini anak tipe sulit makan yang pertama. Jadi dia nafsu makannya yang rendah. Nah, ini kenapa bisa terjadi?
Halo Dr. Afif, Mas Hafiz. Jangan aman Mas Hafiz. Halo, halo. Sempat terputus ya, Mas ya? Apa nih? Ya, silakan dokter. Oke, baik. Jadi bisa jadi anak ini model atau tipe sulit makan yang tadi nomor 1 yang pertama tadi ya. Jadi dia nafsu makannya rendah. Kita lihat lagi apakah di sini dia sudah dikondisikan untuk secara kondusif atau belum ya. Makan secara kondusif atau belum. Makan kondusif itu bagaimana idealnya? Jadi orang tua menemani anak makan, kemudian tidak ada aktivitas lain selain makan ya. Jadi orang tua juga fokus ke mendampingi makannya anak, anak juga fokus untuk makan ya. Tidak ada handphone, tidak ada mainan saat makan ya. Jadi betul-betul waktu makan itu dioptimalkan untuk interaksi antara anak dan orang tua dalam mendampingi makan ya. Nah, kadang memang anak itu dia tidak mau menghabiskan makan karena dia udah kepikiran, oh aku bentar lagi mau main, bentar lagi aku mau lihat baca buku, mau main HP kayak gitu misalnya. Nah, ini yang perlu kita tinjau juga. Jadi kita berikan waktu dia untuk makan, tidak ada aktivitas yang lain selain itu gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat lagi ya, apakah sudah kondusif atau belum. Nah, baru kemudian kalau memang kita sudah usahakan optimal, kemudian dari sisi pilihan makannya sudah kita coba variasi, kita kondisikan biar makan fokus begitu. Kita sudah memberikan memacu rasa laparnya ya. Jadi dia tidak bisa sewaktu-waktu makan, dia makan di jam-jam tertentu yang sudah kita sediakan ya. Biar dia lapar ya, biar dia lapar dulu baru makan ya, sehingga makannya bisa habis begitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan ya nanti kita perlu pelacakan sebab lain ya. Apakah dia ada infeksi tertentu misalnya yang itu nanti bisa dikonsultasikan ke dokter anak gitu ya. Tapi secara umum perilaku makan ini perlu kita review dulu sudah optimal atau belum gitu ya. Ya, demikian semoga bisa membantu walau alam. Baik, tadi dok mungkin pertanyaan lanjutan tentang vitamin nafsu makan apakah ada? Ya, vitamin ya. Jadi vitamin makan yang untuk memacu nafsu makan ini walau alam setahu saya tidak ada makan vitamin yang dia itu berfungsi untuk memacu pola makan walau alam ya. Jadi ya mungkin kita lihat iklan vitamin ini itu yang untuk memacu nafsu makan. Walau alam kalau secara sebatas yang saya tahu secara evidence based saya belum pernah menemukan belum tahu ya. Terus kemudian terkait dengan tadi merek Maltover kan sebenarnya dia merek zat besi ya. Maltover adalah merek suplemen zat besi. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau kita menanyakan berapa dosisnya, nah itu ada di rekomendasi IDAI sebenarnya. Tapi secara umum biar tidak bingung ya, di produk-produk seperti itu ya kan macam-macam mereknya mereka sudah mencantumkan untuk anak usia sekian berapa sendok, anak usia sekian berapa sendok makan itu. Itu secara umum sudah disesuaikan dan kita tinggal mengikuti ya. Nah, kalau mau presisi sekali ya ada sebenarnya dari IDAI ya. Jadi misal anak usianya tadi misalnya 2-5 tahun itu 1 miligram per kilogram berat badan per hari ya. Jadi kalau anaknya beratnya 15 kilo berarti 15 miligram per hari selama 2 kali sepekan selama 3 bulan berturut-turut. Harus screen lagi ya Mas biar memudahkan ini. Ya. Nah, jadi ini dari rekomendasinya IDAI. Jadi kalau anak usia sekian, bagaimana pemberian zat besinya? Ya, jadi misal anak usia 4 tahun tadi, 1 mg per kilogram berat badan, ya, elemen besinya. Ya. Jadi di suplemen zat besi itu ada tulisan begini, tiap 5 ml mengandung misalnya 15 mg zat besi, ya, elemental, ya. Jadi setiap sendok itu isinya 15 mg zat besi. Kalau anak beratnya 15 kilo berarti pas ya, pas 5 ml per hari ya. Diberikan 2 kali sepekan selama 3 bulan berturut-turut. Ya. Jadi kalau untuk ya segini tidak setiap hari diberikan. Jadi diberikan cuma misal seminggu 2 kali ya, setiap Senin dan Kamis misalnya biar mudah mengingatnya.
Nah, kita berikan setiap minggu 2 kali aja selama 3 bulan, atau kalau mau dilanjutkan selama satu tahun pun nggak boleh gitu ya. Nah seperti itu. Nah memang zat besi ini ya, kalau dari pengalaman memang anak-anak itu ada yang merek tertentu yang suka, ada yang tidak ya. Ya, jadi saya beberapa kali ganti merek suplemen itu baru sampai kemudian ketemu, oh anak suka yang merek ini ya, yang sediaan drop misalnya. Nah nanti memang orang tua perlu sabar ya untuk mengenalkan anak tuh suka yang mana kayak gitu. Ya, yes, demikian wallahu alam. Ya, terima kasih jazakallahu khairan Dr. Afif atas jawabannya. Sebelum kita baca pertanyaan tertulis, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan, kami beri kesempatan untuk raise hand. Peserta di Zoom. Belum ada ya. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan tertulis. Dokter, adakah nutrisi yang direkomendasikan atau nutrisi khusus yang baik untuk anak yang memiliki sakit sesak nafas? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, oke. Baik. Jadi sakit sesak nafas ini, sesak nafas sebenarnya macam-macam ya. Mungkin perlu diperjelas apakah dia asma atau tidak. Nah, kalau pada anak yang asma, itu artinya dia ada ada alergi ya, ada alergi, suatu proses alergi. Ya, yang itu sebenarnya kalau dipicu oleh makanan sebenarnya jarang ya. Nah, artinya setahu saya tidak ada nutrisi khusus buat anak yang punya asma sekalipun. Kalau kemudian sesak nafas ini adalah sesak nafas karena infeksi, nah maka infeksi ini sebagian besar bersifat akut ya. Sehingga ketika dia sudah sembuh ya sudah tidak ada hal yang dipertahankan kayak gitu. Ya, jadi setahu saya tidak ada nutrisi khusus untuk anak yang punya sesak nafas, bahkan asma sekalipun, kecuali memang makanan-makanan yang memicu dia kambuh. Ya, berarti dia alergi terhadap makanan tersebut. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan tertulis. Penanya menanyakan tentang ada anak atau adiknya yang sering sakit ketika di pondok ya, padahal sudah diberi bekal atau obat-obatan yang diperlukan. Nah, mungkin bisa sekalian diberikan tips, dokter, bagaimana sikap orang tua menyikapi atau menghandle anaknya yang di pondok yang mungkin tidak bisa langsung kesehatan. Ya, baik. Ya, kalau kita bicara tentang anak-anak yang di pondok, berarti ini kita berbicara tentang kesehatan komunitas ya. Jadi kita ini sebenarnya ya tidak hanya melihat dari sisi anak kita sendiri, tapi memang kita perlu lihat bagaimana kondisi di pondok itu. Ya. Bagaimanakah kemudian di tempat tinggalnya, di asramanya itu sirkulasi udaranya, kemudian pencahayaan ruangan. Ya. Karena kalau dengan pencahayaan ruangan yang baik, dengan sinar matahari, paparan sinar matahari yang cukup, banyak kuman-kuman yang dia akan mati dengan sinar matahari. Kemudian juga bagaimana ya kebersihan ya, kebersihan di tempat dia mondok. Nah ini, jadi kalau kita berbicara tentang kesehatan anak di pondok, berarti kita bicara tentang kesehatan komunitas, bagaimana kesehatan di pondok itu sendiri begitu. Ya karena kalau anak kita bekali dengan imun yang cukup pun, tapi secara lingkungan itu ada catatan ya berat juga bagi anak gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ya ini perlu kita koordinasi dengan lingkungan pondok begitu. Kemudian kalau yang bisa kita lakukan sebelum itu ya bekali anak dengan nutrisi yang cukup tadi. Dan mungkin kita ingatkan lagi tentang pola hidup yang sehat secara individu. Ya, cuci tangan sebelum makan, kemudian setelah kloset, kemudian juga kebersihan diri. Baik. Ya, jazakallah khairan atas jawabannya, dokter. Pertanyaan selanjutnya, dokter. Apakah
jika anak sering terpapar atau mengkonsumsi beberapa vitamin, ini bisa memberatkan kinerja ginjal, dokter. Sebagai contoh, misal sejak umur 6 bulan sudah diberi konsumsi zat besi, vitamin D, dan lain-lain. Apakah benar yang demikian ini? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, baik. Ya, jadi secara umum sebenarnya kalau kita berikan dengan dalam dosis yang sesuai anjuran, itu insya Allah aman ya. Walaupun di sini memang saya belum dapat referensi batasnya berapa begitu. Tapi kalau itu sepanjang sesuai dengan anjuran dari baik dari farmasi maupun mungkin dari Ikatan Dokter Anak, itu insya Allah aman gitu ya. Apalagi kalau itu dosisnya juga tidak terlalu besar gitu, dan dicukupi dengan minum yang cukup gitu. Begitu walau alam. Jadi memang kalau yang vitamin ini itu kalau memang sudah direkomendasikan insya Allah aman. Seperti zat besi itu juga tidak setiap hari, kemudian vitamin D juga secara umum juga aman ya, walaupun dosisnya itu dosisnya harian juga insya Allah aman gitu. Walau alam. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya langsung dari peserta Zoom? Silakan bisa raise hand untuk menanyakan secara langsung pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan. Baik, belum ada. Pertanyaan selanjutnya, ini ada satu pertanyaan tentang konsumsi telur, dokter. Penanya menanyakan, seorang anak usia 22 bulan, kadang mungkin di beberapa kesempatan sulit untuk mengolah ikan atau lauk lainnya, sehingga salah satu pilihan yang praktis adalah telur. Namun yang dikhawatirkan, apakah benar jika sering mengkonsumsi telur ini cukup ada paparan, apakah benar bisa terpapar bakteri yang banyak, dokter? Mohon penjelasannya, dok. Ya, baik. Asal kita sudah olah telur telur ceplok kemudian atau telur rebus ya, matang insya Allah tidak masalah. Kemudian walau alam kalau kemudian benar ada kontaminasi bakteri, kok kemungkinan anak akan segera menunjukkan gejala ya. Misalnya dia akan diare atau muntah-muntah begitu. Artinya bukan kemudian tertimbun dalam tubuh dalam waktu yang lama, tahu-tahu menjadi penyakit yang berat. Walau alam sebenarnya tidak seperti itu. Artinya kalau anak kita berikan makanan kemudian dia tidak diare, tidak muntah-muntah, berarti memang kemungkinan tidak ada kontaminasi atau kontaminasinya bisa diatasi oleh imun tubuh begitu. Jadi secara prinsip asal kita siapkan makan sampai matang, telur sampai matang, insya Allah tidak masalah gitu. Ya, demikian walau alam. Baik, terima kasih Dr. Afif atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi, dokter. Dokter, bagaimana pola makan yang benar dan mendukung untuk penyembuhan bagi anak yang sakit asam lambung akut yang mungkin tidak disebutkan usianya? Silakan, dokter. Ya, baik. Baik, jadi yang pertama ini sebenarnya belum jelas ya. Asam lambung akut itu maksudnya seperti apa. Cuma kalau kemudian ini merupakan dispepsia atau sakit asam lambung yang itu sering juga dialami oleh orang dewasa, maka kita kondisikan makan yang sesuai untuk orang dengan sakit asam lambung ya. Yakni makannya tidak kemudian dalam jumlah yang banyak sekaligus ya. Jadi sedikit-sedikit, tidak buru-buru makan, tidak buru-buru menghabiskan ya, makan perlahan-lahan. Kemudian juga makannya tidak terlalu malam. Kemudian juga pilih makanan yang kadar lemaknya tidak terlalu tinggi. Atau kalau kemudian kita berikan makan yang berlemak tinggi itu tidak di awal makan. Jadi makan yang awal itu yang misalnya nasi dulu begitu, baru kemudian yang lemak-lemak di akhir. Ya. Biar lambungnya tidak kemudian terpacu untuk menghasilkan asam lambung yang tinggi. Dan tentu kemudian kita hindari makan-makan yang memicu asam lambung, misalnya yang pedas, kemudian yang terlalu asam, kemudian juga soda seperti itu. Ya.
Jadi lebih ke bagaimana kita memilih makanannya, kemudian juga volume makannya jangan terlalu banyak sekaligus ya. Jadi mungkin sedikit-sedikit. Sehingga kalau pada anak sehat misalnya 3 kali sehari, mungkin pada anak ini bisa dibuat 4 sampai 5 kali sehari dengan porsi yang lebih kecil gitu. Ya begitu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya dokter. Belum ada pertanyaan lagi seperti dari Zoom ya. Ini ada pertanyaan dokter dari luar Zoom. Pertanyaannya, dokter, benarkah penggunaan air purifier direkomendasikan bagi anak yang sering batuk pilek? Ini kamar ber-AC dan relatif bersih, namun qadarullah tetap beberapa kali atau terkadang terkena batuk pilek. Mohon penjelasannya dokter. Ya baik. Jadi yang pertama, batuk pilek pada anak ini ya bisa jadi dari faktor lingkungan di rumah kita, tapi juga di tempat lain juga bisa. Misalnya anak ini sudah sekolah di PAUD atau di mana gitu ya, atau di TK, maka tidak hanya kemudian kebersihan di rumah kita yang berpengaruh, tapi juga mungkin waktu dia keluar rumah tadi. Nah, nah terus bagaimana? Ya memang kita perlu mengusahakan sebisa yang kita lakukan ya. Kalau di rumah bisa kita kontrol dengan udara yang baik, yang misalnya kita sering buka jendela, kemudian kita buka mesin matahari, kita kondisikan masuk, itu sudah baik ya. Air purifier, saya belum pernah membaca rekomendasi secara langsung, secara letterlek, tapi insya Allah tidak masalah. Dan kalaupun kemudian sudah kita kondisikan baik di lingkungan kita, aliran udara sudah cukup, ya tidak harus kemudian menggunakan air purifier. Tapi kalau pakai pun tidak masalah. Nah memang kemudian bagaimana kondisi di luar rumah yang memang mungkin sulit kita kontrol ya. Ya kalau memungkinkan misal anak di tempat belanja yang ramai begitu, mungkin kita kondisikan menggunakan masker seperti itu. Kita hindari tempat-tempat yang resiko sakitnya tinggi, penularan tinggi, misalnya rumah sakit atau ya tempat-tempat lain yang semisalnya begitu. Kemudian tadi terkait dengan nutrisi juga, nutrisi yang cukup itu akan membuat ketika sakit dia tidak sakit yang berat ya. Jadi misal dengan nutrisi yang cukup, vitamin yang cukup, nanti anak-anak ini misal pun dia terinfeksi batuk pilek juga tidak begitu berefek terhadap tubuhnya begitu ya. Jadi tidak sampai demam, tidak sampai batuk yang berat gitu. Mungkin itu yang bisa kita usahakan ya. Ya dan mungkin ini saya menambahkan sedikit catatan bahwa memang pada anak itu dalam tanda kutip wajar ketika dia mengalami batuk pilek ya, dalam tanda kutip wajar karena memang sel imunnya itu belum kuat ya. Ya. Dan itu dengan batuk yang dengan sakitnya itu memang kalau itu tidak kemudian membuat dia sakit yang berat, mudah-mudahan juga tidak begitu mengganggu nutrisinya begitu ya. Jadi ini sebagai pengimbang agar orang tua juga tidak terlalu khawatir ya, agar bisa tengah-tengah begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Dan sepertinya waktu kita juga sudah habis ya. Pertanyaan juga belum ada atau tidak ada yang terkirim kembali. Mungkin kita cukupkan dokter sampai di sini. Sebagai penutup mohon diberikan penutup atau kesimpulan pada bahasan kita malam hari ini. Silakan dokter. Ya baik. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah kita malam ini berbincang tentang nutrisi pada anak. Jadi nutrisi ini memang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Dan kita mengusahakan nutrisi pada anak ini sesuai dengan budaya kita, tanda kutip ya, yakni bahwa di Indonesia ini biasa makan nasi kemudian dengan komposisi lauk dan makan yang sayur yang seperti kita kenal ya. Tapi kita juga mengusahakan ada pengimbang yang lain, yakni bagaimana kita mengkondisikan waktu makan anak, pola makan anak, kemudian kita kondisikan sehat di keluarga kita ya, sehingga juga nanti akan diikuti oleh anak-anak kita ya. Jadi pola makan yang sehat di keluarga dan juga nanti akan diikuti oleh anak-anak kita. Kemudian ada kondisi khusus yang menjadi perhatian, paling sering terjadinya anemia. Ini memang menjadi PR kita. Dan mungkin juga ini berkaitan dengan budaya di Indonesia ya, di mana kita tuh makannya dengan makanan pokok nasi, kemudian
cenderung untuk variasi dagingnya atau sumber hewaninya sedikit ya. Artinya kita perlu imbangi dengan suplemen makan gitu. Nah, kemudian juga tadi hal yang ringan tapi itu sangat berpengaruh adalah dehidrasi pada anak, yang ini bisa kita cegah dengan membawakan yang paling penting juga adalah kita mencegah agar anak kita ini tidak mudah sakit, karena ketika dia sakit, nutrisi yang harusnya digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan harus dialokasikan untuk pemulihan dari sakit ya. Walau alam ini yang bisa kita usahakan, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan kesehatan dan kecukupan nutrisi pada anak-anak kita. Demikian walau alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Dr. Afif atas materi serta ilmu dan faedah yang telah disampaikan malam hari ini terkait dengan kesehatan di program acara Halo Dokter malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Dr. Afif dan keluarga. Baik, muslimin, para pemirsa dan pendengar keluarga besar edumuslim.org.id, program Halo Dokter kita malam ini dibersamai oleh Dr. Afif Azrul Firdaus hafizahullah ta'ala dengan pembahasan berjudul cara cerdas memenuhi gizi harian di rumah, terutama untuk anak kita dan keluarga kita. Semoga ilmu dan juga wawasan yang telah kita dapatkan yang disampaikan oleh Dr. Afif bisa kita berusaha terapkan, dan semoga Allah berikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk menerapkannya dalam rangka sebagai usaha atau ikhtiar ya, mengusahakan kesehatan bagi keluarga kita, agar dengan kesehatan ini bisa kita gunakan juga terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesehatan ini Allah berikan kepada kita untuk mengamalkan dan melakukan segala kebaikan baik untuk diri kita dan keluarga kita. Demikian jazakallahu khairan. Kemudian informasi hari ini insya Allah rutin ya, sebagai program rutin atau kajian rutin yang insya Allah akan disiarkan oleh edumuslim.org.id. Jadi silakan bisa ikuti sosial media kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau update terbaru. Kemudian juga bisa mendaftarkan diri di website edu.muslim.org.id. Demikian, jazakumullah khairan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya para pendengar dan pemirsa kaum muslimin, keluarga edumuslim.org.id dan media dakwah lainnya yang telah merelay program acara kami malam hari ini. Jazakumullah khairan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 775533000099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 9334 8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat